gugur dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Kemarin sudah kita bahas tentang sujud. Jadi ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nah, yang saya tekankan kepada jamaah itu, ya, kalau sujud sahwi itu adanya di dalam sholat. Sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa juga di luar sholat. Sujud syukur itu di luar konteks sholat. Nah, ini yang saya katakan, kita ini termasuk orang yang jarang sujud syukur. Makanya kemarin saya katakan, biasakan kita sujud syukur, biasain. Menurut pada Imam Syafi'i, itu sujud syukur itu dirujuk min ni'mah, kalau kita mendapatkan nikmat. Kahudusi waladin, kalau misalnya kita dapat anak. Kahudusi jahid, kita dapat kemuliaan. Awin tifak ibadah, atau mungkin terhindar dari barang. Kakorikin seperti tenggelam, kakharikin atau seperti kebakaran. Kalau Allah berikan keselamatan buat kita, maka disunahkan kita itu sujud syukur. Jadi kalau kita dapat nikmat apa saja, biasain sujud syukur. Umur kita ini sekarang sudah berapa ya? 50, 60, 70, 80, 100 tahun. Itu berapa kita syukur kita kepada Allah dengan cara sujud. Biasain sujud, Pak. Ya. Jadi biasain sujud, nikmat apaan aja dah. Kita berangkat dari rumah ke kantor, sampai di kantor, alhamdulillah sujud syukur tuh. Kita sampai di kantor, pulang dari kantor sampai di rumah, alhamdulillah sehat, sujud syukur. Iya, karena di bab kemarin yang sudah kita bahas, bahwasanya kalau kita sujud syukur, ya, sebagaimana di dalam ayat itu dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, apa yang sudah kita dapetin, la azidannakum. Makanya tadi hadis kemarin dikatakan, ketika baginda Nabi Sa'ad dan Nabi diminta kepada Allah, kemudian baginda Nabi ketika minta kepada Allah, wasyafa'tu li ummati, supaya baginda Nabi bisa memberikan syafaat buat kita umatnya. Fa'aqani, kemudian Allah kasih itu kepada baginda Nabi Muhammad as-sulus. Kata Allah kepada baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi minta memberikan syafaat buat kita di umatnya. Kata Allah, berikan sepertiga. Ketika dikasih sepertiga sama Allah, pas saja dan kemudian Nabi sujud syukur, alhamdulillah, Allah kabulkan permintaan. Kemudian Nabi minta lagi kepada Allah, wasyafa'til umat. Kemudian diberikan lagi oleh Allah sepertiga jadi 2/3. Sujud lagi Nabi minta, diberikan lagi oleh Allah sepertiga. Jadi semuanya diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad. Ya, artinya apa? Jangan kita berprinsip bahwasanya sujud syukur tungguin banyak, dapat berapa syukur. Sujud kita, ya, la azidannakum, baru Allah akan tambah. Ya, ini konsep sujud syukur yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Bukan apa-apa, Pak. Ya, sayang itu. Ketika Allah kasih nikmat kepada kita, ya cara mensyukurinya kan banyak, tetapi di antara itu ada yang diajarkan dengan sujud. Sebab yang paling dekat kita dengan Allah itu di saat kita sujud. Dan Allah banggakan kepada makhluknya ketika ada manusia yang sujud di hadapan Allah. Ya, ini makanya saya berharap di semua jamaah mulai sekarang nikmat yang kita dapatin, coba kita belajar sujud di hadapan Allah. Sujud, alhamdulillah. Misalnya juga boleh begini. Kelar kita nih, ntar pengajian, kita sholat maghrib, selesai itu kita berdiri, baca doa,
kemudian penjabatan tangan kita, sholat sunnah sebelum kita pulang, selesai sholat sunnah sujud aja dulu. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Teman kita buat ada yang tidak bisa jalan, teman kita ada yang berbalik ada kepada Allah. Sujud ya, ini Pak, ini insya Allah kalau biasa kita kerjain kenikmatan itu ada, kenikmatan itu bakal kita dapat, nikmatnya luar biasa. Sujud di hadapan Allah. Banyak orang-orang yang nggak bisa kayak kita nih Pak, duduk begini di majlis ini. Nah, kita yang diberikan oleh Allah hidayah sehingga kita bisa duduk di majlis ini kayak model begini, syukurin. Masya Allah. Iya. Di majlis ini itu kan satu, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'amman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan menuju tempat-tempat dia ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahi itu jalannya ke surga. Yang kedua, khaffat 'alaihimul malaikah, Allah lindungi kita, Allah lawin kita. Tanpa kita sadari, malaikat semua mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Dan nanti kurang diantarin 70.000 malaikat. Bahkan juga dikatakan ka'abi raka'atin, seperti kita sholat 1000 rakaat. Ya, sujud syukur ya. Sujud syukur itu nggak ada bacaannya. Kalau sujud sahwi ya subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud tilawah sajada wajhiya lillazi khalaqas samawati wal ardh, sajada wajhiya lillazi khalaqas samawati wal ardh. Atau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi sujud syukur silahkan Bapak berdoa sesuai nikmat yang kita dapat. Ya, itu terkait dengan sujud syukur. Nah, kemudian afdal suqutis shalah, orang-orang yang boleh meninggalkan sholat. Ittafaqa ulama ala anna as-salata tasqutu 'anil mar'ati ayyamil haid wan nifas. Sepakat semua ulama kalau wanita itu di saat haid dan nifas dia boleh tidak melakukan ibadah sholat, fala yajibu 'alaiha qada. Enggak usah diqada juga. Ya. Enggak usah diqada. Ya. Wasaqal Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi, anna sholata, sesungguhnya itu sholat tasbutu 'anil majmum wal hukm 'alaihi, juga gugur atas orang yang gila, wal hukm 'alaihi, orang yang ayan. Idza istamarra al-junun aw al-ighma, kalau gila dan ayannya itu aksar min khamsi shalawatin, melewati 5 waktu sholat. Ya, melewati 5 waktu sholat. Amma in istamarra aqalla min dzalika khamsu shalawatin fa aqallu wajaba 'alaihi al-qada' li sholati dzalika al-waqt. Idza baqiya min al-waqti ma yas'u aksar min al-tahrim. Walau lam yabqa min al-waqti ma yas'u qadru tahrimah lan tajib alaihima sholat dzalikal waktu. Kalau ada orang yang gila, ini misalnya ada orang gila datangnya, gilanya datang-datangan. Ketika dia lagi datang 5 waktu dia tinggalin itu sholat, nggak usah dipotong, ntar dibayar lagi. Begitu juga kalau ada orang yang ayan, ketika dia ayat dah baik, tapi ayat lagi sampai melewati 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baru besokannya baru enakan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh yang ditinggalkan dia saat ikhmah, di saat dia ayat itu tidak wajib dia qada. Udah menurut mazhab Hanafi. Ya. Tetapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i,
Ya. Nah, ini baru saya bicarakan terkait dengan madzhab Syafi'i. La tajibus salatu alal haji wan nufasai kaghairihim minal madzahib. Sama semua sepakat, orang yang haid, orang yang nifas enggak usah sholat. Artinya enggak usah diqadha sholat. Amal kafirul afliyu idza aslama fala yukhatib bi qada' sholat. Kalau ada orang kafir masuk Islam, enggak usah diqadha sholat di masa dia kafir, enggak usah. Sebagaimana dalam ayat dikatakan, "Qul katakan lil ladzina kafaru." Buat mereka orang-orang yang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qasar. Kalau dia masuk Islam, maka Allah ampuni itu semua dosa-dosa di masa lalu. Ya. Wa man zada aqluhu bi judunin aw irmanin aw maradin aw bisababin mubahin fala tajibu alaihi sholatu wa la qada'u alaihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu 'anis salasah fanasfu 'alal majnun wa qisa alaihi kullu man zala aqluhu bisababin mubahin. Amma man zala aqluhu bisababi mahramin kaman syaribal muskiri aw tanawala da'a an ghairi hajatin fazala aqluhu fayajibu alaihi al-qada'u idza afaqa li annahu zala aqluhu bi mahramin alam yasqut anhul fard. Kalau ada orang yang hilang akalnya disebabkan karena hal-hal yang mubah, ya, ada orang hilang akalnya disebabkan sesuatu yang mubah, dia pingsan, nggak bangun tuh, pingsan dari pagi, bangun maghrib, misalnya ada orang pingsan dari jam 10 sadar maghrib, maka zuhur asar yang ditinggalkan gak usah diqadha menurut madzhab Imam Syafi'i. Tapi madzhab Hanafi harus melewati waktu. Kalau madzhab Syafi'i kan ada orang pingsan dari jam 10 dia pingsan, siuman sadarnya itu malam, isya dia baru sadar, berarti kan zuhur asar maghrib. Nah, isya udah sadar, udah wajib tuh dia sholat. Nah, ketika dia zuhur asar maghrib ini nggak sadar, boleh dia tidak mengqadha sholat yang ditinggalkan di saat dia pingsan. Tapi pingsannya bisa babin mubahin karena sebab sesuatu yang mubah. Kamalatin seperti orang sakit misalnya. Ada orang sakit dioperasikan, biasanya disuntik bius tuh, tapi biusnya bius total. Ketika dia mau dioperasi di bius total, nggak sadarin kan? Baru sadarnya setelah operasi sekian jam. Dioperasi misalnya jam 11, baru sadar nanti maghrib atau isya. Maka zuhur dan asar di saat dia tidak sadar, menurut madzhab Imam Syafi'i la yajibu alaihi al-qadha, enggak usah diqadha dia. Ya. Atau mungkin ada orang yang masuk ke ruang ICU koma, nggak sadarin diri itu selama beberapa waktu. Akhirnya dibangun sadar. Nah, alhamdulillah tuh seminggu masuk ruang ICU nggak sadar, udah tahu kebangun sadar nih. Alhamdulillah kesadarannya sudah mulai pulih. Maka selama dia masuk ruang ICU misalnya tidak sadar, nggak wajib mengqadha sholat ditinggalkan. Kenapa? Zala aku dianggap sebagai orang yang hilang akal. Berbeda kalau ada orang yang hilang akal itu bisa babi syariba muskila,
dia minum minuman yang muskir, yang bikin mabuk. Ada orang mabuk pingsan hari semalam, bangun wajib mengqadha sholat. Tapi rata-rata tukang mabuk masih bayar sih. Di umumnya disuruh foto disuruh bayar di buka foto. Nah, kalau ada orang yang begitu, dia wajib mengqadha. Sebab kenapa? Dia pingsannya, dia tidak sadarnya sebab karena minuman yang memabukkan. Yang kedua, atau dia minum obat overdosis. Sekali minum obat sakit kepala 3 strip. 3 strip, 1 strip 12, 3 strip kan 36. Dimakan semua. Pingsan. Dan 2 hari baru sadar. Qadha tuh sholatnya. Sebab kenapa? Dia minum obat overdosis. Emang dia sengaja yang minum. Ya, nah itu seperti di sini mengatakan orang yang minum obat. Ya, ini perlu dipahami. Kemudian wa ammal murtad, sedangkan orang yang murtad. Nah, ini beda-beda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, wa ammal murtad fala yuqta ma fatat zamanul riddah wala ma qablaha illa al-hajj. Menurut mazhab Hanafi begitu. Orang yang murtad, kalau dia murtad ya udah nggak usah diqadha. Tetapi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan amal murtadu, adapun kalau ada orang yang murtad, ya, fa fi wujubil qadha alaihi, maka dia diwajibkan mengqadha sholatnya di saat zaman murtadnya. Ya, kalau ada orang yang murtad, ya, maka dia wajib mengqadha selama zaman murtadnya. Yalzamu qada'u ma taraka minal ibadah fi hali riddatih, maka dia harus mengqadha, kata mazhab Imam Syafi'i, yalzamu qada'u ma taraka minal ibadah, ibadah-ibadah yang ditinggalin dia qadha fi hali riddatihi, di saat dia murtad. Ya, wa islamuhu qabla riddatihi fala yajibu alaihi i'adatul hajj li anna 'amala innama yahmudu bil isyraq ma'al maut. Ya, jadi kalau ada orang yang murtad, dia kemarin Islam, kemudian keluar dari Islam, masuk Islam lagi, maka ketika dia masuk Islam, saat itu dia berkewajiban ibadah kepada Allah. Setelah dia menikah dengan wanita muslimah, dia cerai, pisah lagi, balik lagi ke agamanya, kawin lagi misalnya, masuk Islam lagi. Selama dia murtadnya itu, maka Hambali, mazhab Syafi'i mengatakan dia wajib mengqadha sholat di saat dia murtad. Kan ramai itu, saya ada nonton di YouTube, ada 7 artis yang kembali ke agama semulanya. Ya, dulu dikawin sama si Ano, masuk Islam, ketika putus balik, jadi balik lagi ke agamanya. Jadi nikah lagi sama muslimah, masuk Islam lagi. Jadi dia masuk Islam itu cuma buat nikah doang. Nah, kalau yang semacam ini nanti, dia ini wajib ketika masa masuk Islam itu dia wajib sholat. Kemudian dia keluar dari Islam, masuk Islam lagi, selama dia keluar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka dia wajib mengqadha sholat. Ya, nah ini
Makanya kalau ada orang yang murtad, dia tetap wajib mengqadha sholatnya di masa murtad. Ya. Nah kita aja dulu aja sering tinggalin sholat, kita wajib qadha, wajib kita qadha. Kalau sholat-sholat yang pernah kita tinggalin. Wa man syariba dawa'an fazala aqluhu bihi nadharun fa in kana zawalan la yaqumu katsiran fa huwa kal-iqma wa in kana yatawal fa huwa kal-junun amal muskir wa man syariba mahraman bi zalali aqlihi waqtan duna waqtin fala yutiru bi isqatis taklif. Ya, jadi orang-orang yang minum minuman keras kemudian kalau bahasa kita ngacu dah, ngomong ngacu dah, itu kan namanya kehilangan kesadarannya. Itu aja masih dianjurkan untuk membayar sholatnya yang ditinggalkan di saat dia mabuk. Nah ini Pak, ya orang-orang jadi gini, orang yang gugur untuk tidak, artinya dia boleh tidak melakukan sholat, satu orang yang haid, dua orang yang nifas, yang ketiga orang yang gila. Ya, madzhab Syafi'i anak kecil termasuk orang yang tidak kena hitam sholat sebelum dia sampai kepada baligh. Nih, nah begitu juga orang yang gila. Kalau dia sembuh maka di masa gilanya itu dia tak usah mengqadha sholatnya. Ketika dia sembuh dari gilanya, saat dia sembuh, saat itulah dia wajib sholat. Begitu juga kalau ada orang yang pingsan, orang yang ayan. Ya, kalau menurut madzhab Imam Syafi'i, ketika dia ayan, dia pingsan, kemudian ada waktu sholat yang ditinggalkan, maka waktu sholat yang ditinggalkan ini tidak usah diganti, karena di saat itu dianggap orang yang hilang akal. Tapi madzhab Hanafi nggak bisa, harus melewati 1 hari 1 malam, melewati 5 waktu atau lebih daripada 5 waktu, baru dia tidak mengqadha sholat yang ditinggalkan. Bagi orang yang tadi itu mabuk disebabkan minuman keras atau minum obat overdosis, ya, nah ini orang-orang yang semacam ini ketika dia minum obat overdosis maka dia wajib mengqadha di saat dia minum obat pingsan karena overdosis. Ya, dan ini terkait orang-orang yang jatuh kewajibannya atau gugur kewajibannya dalam melakukan ibadah sholat. Sampai sini dulu, ada yang bertanya? Ya. Pertanyaan begini, ini ada orang yang murtad sama orang yang biasa meninggalkan sholat ya. Ini cara membayar qadhanya bagaimana Pak? Orang yang udah murtad, bagaimana cara mengqadhanya gitu? Mengqadha sholatnya? Ya. Itu dilakukan biasa seperti 5 waktu, setelah itu kita membalas qadha yang telah kita tinggalkan gitu. Ya. Jadi bagaimana cara membayar qadha sholatnya? Cara membayar qadha sholatnya yang utama itu adalah di saat sholat zuhur, setelah atau sebelumnya bayar zuhur. Di saat sholat asar, setelah atau sebelumnya dibayar qadha asarnya. Nah begitu. Tetapi boleh juga dilakukan di luar waktunya. Misalnya di saat sholat tahajud ada waktu senggang, ada waktu luang, kita mau bayar untuk qadha sholat boleh. Atau di waktu pagi hari di saat sholat duha ada waktu kita untuk membayar sholat, bayar boleh. Nah ini diriwayatkan dari hadis Nabi yang dulu pernah kita cerita, nanti saya ceritakan lagi, yaitu di saat perang Khandaq, syaghalul musyrikuna. Jadi orang-orang musyrik itu sampai meninggalkan beberapa waktu sholat, hatta laila, sampai waktu malam baru selesai itu serangannya. Maka Rasulullah fa'amara Bilal fa'adzana wa aqama, baginda Nabi suruh Bilal
Bilal azan qomat sholat zuhur, malam-malam tuh sholat zuhur, selesai salam qomat sholat asar, selesai salam qomat sholat maghrib, selesai salat qomat sholat isya. Itu dilakukan pada satu waktu, yaitu di malam hari. Nah, silakan kira-kira Bapak punya waktunya kapan? Yang afdal di saat waktu minimal banget satu hari, minimal banget satu waktu, minimal banget. Syukur-syukur ya setiap waktu bisa kita bayar. Bukan gini Pak, saya cerita begini supaya nanti beban tanggung jawab kita ketika menghadap kepada Allah ringan. Ya, ringan lah ya Allah. Ntar ketika dihitung utang-utang sholat kita udah bayar. Cuman umur udah sampai duluan sebelum kita bayar. Itu namanya Innallaha ghafurur rahim, Allah akan ampuni dosa kita. Gitu Pak. Ya. Jalan Pak. Kalau ada mau nanya silakan ya Pak. Kenapa saya buka pertanyaan dulu? Takut ini masalahnya nanti ada ini akan jadi pertanyaan. Qala al-Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi, idza mata al-maridu alladhi 'ajiza fil hayati 'an as-salati bil ima' bi ra'sihi la yalzamu al-isra' biha wa in qalla. Wa kadzalika al-musafir idza afṭara bis-shawmi wa mata qabla al-iqamah was-sihhah fala yalzamuhu al-isra' bihi, lakin takunul wasiyatu mustahabbatun bi fidyatis salati was-shawmi wa nahwihima. Wa man mata wa alayhi shalawatun fatat bi ghairi 'udhrin bi an kana yaqdiru ala adaiha walau bil ima fayalzamuhu al-isra' bil kafarati anha wa illa fala yalzamuhu wa in qallat bi an kana duna sittas salawat bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa in lam yastati' wallahu ahaqqu bi qabulil 'udhri minhu. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian ada sholat yang ditinggalkan, maka di sini dikatakan lakin takunul wasiyatu mustahabbatun bi fidyatis sholati wasyiyam, membayar fidyah sholat dan membayar fidyah puasa. Wa miqdaru kafarati 'anis shalah minha al-witru 'inda al-Hanafiyah. Jadi kita kan sering dengar beras ini sebanyak 360 mud. Saya jadikan untuk membayar mud qada sholatnya almarhum bulan bin bulan sebanyak 360 waktu yang ditinggalkan. Saya sedekahkan jamaah bagian 2. Nah itu jamaah yang bagian 2 harus ngomong, saya terima dan wakilkan kembali. Jangan cuma saya terima doang. Kalau udah terima doang, udah buat di doang, yang di luar, yang di dalam enggak. Makanya harus ada jawaban itu, saya terima dan saya wakilkan kembali. Nah, saya yang bagian, saya terima wakilnya. Beras ini sebanyak 360 mud. Saya jadikan untuk membayar mud qada sholatnya almarhum bulan bin bulan sebanyak 360 waktu yang ditinggalkannya. Saya sedekahkan jamaah bagian dalam. Saya terima, saya wakilkan kembali, saya balik lagi. Nah itu nanti bahasanya kias. Artinya ketika ada orang yang
mempertanyakan fidyah sholat itu, ya, emang ada mazhab Hanafi yang menjawab itu, ya. Jadi fidyah sholat itu adanya di mazhab Hanafi. Makanya di sini dikatakan wasaumu ayyub palikun di salatin wasaumin yaumun iskusa min burrin, ya, rubu'u muddin dimashqa min ghairi takrif, ya, kafit risya likulli minas salati wassawmu ala haddi. Tapi juga di sini dikatakan, ya, yu'akhidul kafarah wa fidyatus shawm min sulusi malil mutawaffa fa illam yakun lahu malun yastaqridu warisahu nisfas sa'. Nanti diambil hartanya dari harta orang yang meninggal dunia, kalau enggak pinjam untuk membayar fidyah sholat dan puasanya. Lakin yulahidu anna misla hadhil hila ghairu maqbulah li anna sholata ibadatun badaniyatun wa la tasqutuha wa yajuzu i'ta'u fidyatis sholati li wahidi jumlah bi khilafi kafaratul yamin. Jadi kalau ada orang yang membayar kafarah sholat itu, ya walaupun terjadi perdebatan, karena ibadah adalah ibadah badaniyah, nggak bisa dibayar dengan beras. Sebetulnya di dalam bahasa itu bukan beras, bul, ya gandum, makanan pokok dah. Jadi kalau ada yang nanya bagaimana dengan fidyah sholat, maka Imam Abu Hanifah yang menjawab terkait dengan fidyah sholat. Nah, fidyah sholat itu, ya, bukan berarti daftar pokoknya lu bayarin fidyah sholatnya dah. Emang abang gak pernah sudah bukan itu, bukan. Ya, kalau misalnya ada kendala dia sakit apa segala macamnya bayar dari fidyah. Makanya di kita ini ada orang yang membayar fidyah sholat. Dasarnya ada, Pak. Ya, ini biar kita tahu. Ya, walaupun juga terjadi pertentangan, terjadi perdebatan, nggak usah dipikirin, bayar aja ya. Kalau misalnya nggak jadi, udah jelas dari sedekah. Seandainya diterima, alhamdulillah, menutupi kekurangan sholat orang yang meninggal dunia. Makanya dikatakan oleh mazhab Hanafi, ambil dari hartanya untuk membayar fidyah. Ambil dulu dari hartanya, baru diwarisin itu semua. Jangan diwarisin dulu baru diambil hartanya, karena potong dulu buat bayar fidyah. Baru setelah itu dibagikan warisan. Ya, nah ini terkait dengan fidyah. Ada yang bisa dari. Ya, cukup mari sama-sama kita tutup majlis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, terima semua amal ibadah kita, hajat kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama, manusia dan bangsa. Allah hindarkan kita semuanya dari bala, bencana, musibah, penyakit zahir dan batin. Kita doain sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan segala macam penyakit, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Rabbana pulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri wakaf penyumbang donatur dari musyawarah dan majlis kita ini. Doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah tetapkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal dan banyak yang barakah, yang limpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji berziarah ke makam Rasulullah SAW, terhindar dari wabah dan penyakit. Dan saya mohon didoakan pembangunan dan pembebasan lahan pondok pesantren yang saya dirikan masih berlangsung. Mohon didoakan mudah-mudahan semua bisa selesai dengan baik, diberikan kemudahan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, mewakafkan hartanya. Insyaallah semua akan diganti
dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah. Wa alladhina amanu billahi wa bi'ahdihi wa rasulihi wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa inna innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah peringatan Maulid di sholat besoknya pada minggu kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di musola ini. Ya, mohon kehadirannya. Wassalamualaikum.